Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ujar, Unpam Mengajar. Halo semua, apakah kalian siap untuk belajar bersama saya, Wiwik Indrawati, dosen Prodi Teknik Kimia Unpam? Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah evaluasi investasi tunggal dengan metode Return on Investment atau ROI dan Payback Period atau PP. Ikuti terus video pembelajaran di kanal edukasi kebangsaan ini, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar, apa saja yang akan kita pelajari pada episode kali ini dan apa tujuannya? Pertama, ROI, Return on Investment, atau tingkat pengembalian investasi yang merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur efisiensi sebuah investasi dengan cara membandingkan profit dengan total biaya investasi awal. Kedua, payback period atau periode pengembalian, disebut juga dengan payout period atau payout of time, didefinisikan sebagai jangka waktu minimum yang diperlukan untuk mengembalikan investasi modal awal dalam bentuk arus kas proyek. Dengan mempelajari ROI dan PP, kalian akan mampu menggunakan dan menerapkan konsep analisa ekonomi dan mengevaluasi kelayakan suatu usulan investasi menggunakan metode ROI dan PP. Sobat Ujar, mari kita pelajari lebih dalam terkait ROI. ROI dinyatakan dalam persentase tahunan, dan ROI membantu perusahaan dan investor dalam mengevaluasi profitabilitas dan membandingkan berbagai pilihan investasi. Perhitungan ROI yang didasarkan pada laba bersih adalah keuntungan bersih dibagi dengan biaya investasi dikali 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROI adalah jumlah investasi awal, biaya pemeliharaan berkelanjutan, dan arus kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Berikut mari kita bahas manfaat ROI, keunggulan, dan kelemahan ROI. Manfaat ROI terkait evaluasi kerja. ROI membantu mengevaluasi kinerja investasi dan membandingkannya dengan target atau investasi lain. Kemudian terkait pengambilan keputusan, ROI membantu dalam pengambilan keputusan investasi, memilih proyek yang paling menguntungkan. Kemudian terkait peningkatan efisiensi. Dengan memantau ROI, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi. Dan terakhir, perbandingan investasi. ROI memungkinkan perbandingan berbagai jenis investasi untuk melihat mana yang memberikan pengembalian terbaik. Keunggulan ROI. Pertama, sederhana dan mudah untuk dihitung. Mudah untuk dihitung karena hanya melibatkan dua indikator pengukuran, yaitu keuntungan dan biaya investasi. Kemudian, konsep yang mudah dipahami. ROI merupakan konsep yang mudah dipahami sehingga ketika dijelaskan kepada berbagai pihak yang berkepentingan akan lebih mudah untuk dibicarakan. Selanjutnya adalah kelemahan ROI. Pertama, tidak memperhitungkan waktu. ROI tidak memperhitungkan nilai waktu dan uang atau time value of money, yaitu bahwa uang yang diperoleh di masa depan tidak sama nilainya dengan uang yang diperoleh saat ini. Kemudian, ROI tidak mempertimbangkan risiko. ROI tidak secara langsung memperhitungkan risiko yang terkait dengan investasi, tergantung pada perhitungan keuntungan. Kesalahan dalam perhitungan keuntungan bersih dapat mempengaruhi hasil ROI. Sobat Ujar, selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam mengenai payback period. Perhitungan PP berdasarkan pada total pendapatan dikurangi semua biaya kecuali depresiasi.
Modal awal merupakan modal tetap yang dapat terdepresiasi. Dikenal ada dua jenis metode PP, yaitu PP dengan mengabaikan efek bunga dikenal dengan simple payout period atau payout period no interest charge. PP dengan mempertimbangkan bunga atau discounted payback period atau payback period including interest. Semakin pendek waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal atau PP, maka proyek semakin baik. Untuk proyek dengan seluruh investasi terjadi di waktu T sama dengan 0, maka simple PP dapat dinyatakan dengan investasi modal tetap dibagi dengan laba rata-rata per tahun ditambah depresiasi rata-rata per tahun. Sementara payout period including interest adalah modal tetap ditambah bunga dari modal investasi dibagi laba rata-rata per tahun ditambah depresiasi rata-rata per tahun. Ada 4 poin terkait dengan analisis profitabilitas menggunakan metode PP. Pertama, metode ini hanya perkiraan, bukan perhitungan analisis ekonomi yang tepat. Untuk metode simple payback period, semua biaya dan semua keuntungan ataupun penghematan investasi tanpa memperhitungkan nilai uang dan waktu. Selanjutnya, semua konsekuensi ekonomi di luar periode pengembalian diabaikan. Karena perhitungan arus kas masih merupakan perkiraan, maka pemilihan alternatif investasi menggunakan metode PP mungkin dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda dibanding metode yang menggunakan teknik analisis ekonomi yang lebih tepat. Oleh karena itu, metode PP harus digunakan bersama dengan metode yang lain dan hanya digunakan sebagai pelengkap dalam melakukan analisis profitabilitas. Berikut adalah contoh soal. Sebuah sekolah yang sedang direnovasi memerlukan biaya sebesar 13,5 juta dolar. Sekolah juga mempunyai unit bisnis percetakan yang menghasilkan nilai manfaat tahunan sebesar 2,7 juta dolar. Nilai sisa bangunan sekolah dapat diabaikan pada akhir usia pakai 40 tahun. Pertanyaannya, berapa lama pengembalian modal jika dihitung menggunakan simple PP? Dan berapa tingkat pengembalian modal berdasarkan investasi awalnya, yaitu ROI. Penyelesaian simple payback period adalah investasi modal tetap dibagi laba rata-rata per tahun ditambah depresiasi rata-rata per tahun. Sama dengan 13,5 juta dolar dibagi 2,7 juta dolar per tahun, sehingga PP-nya adalah 5 tahun. Sementara ROI atau keuntungan bersih dibagi dengan biaya investasi dikali 100%, yaitu 2,7 juta dolar dibagi 13,5 juta dolar dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Sobat Ujar, selanjutnya adalah tugas untuk mengukur pemahaman materi hari ini. Penggunaan proses baru yang lebih ramah lingkungan untuk pemisahan cat kering di perusahaan otomotif diperkirakan akan menghemat $8 per mobil yang dicat di pabrik. Biaya proses adalah 8 juta dolar dan terdapat 250.000 mobil dicat setiap tahun. Dengan menggunakan simple payout period, berapa lama pengembalian untuk teknologi baru tersebut? Setelah mempelajari mengenai ROI dan PP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Setelah mengetahui persentase ROI, maka perusahaan dan investor dapat mengevaluasi profitabilitas dan membandingkan berbagai pilihan investasi.
Kemudian PP yang didapat merupakan perkiraan, sehingga metode PP harus digunakan bersama dengan metode yang lain dan hanya digunakan sebagai pelengkap dalam melakukan analisis profitabilitas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di Sasmita Jaya TV. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.